Shalom, berjumpa kembali dengan saya Feria Sugiarto selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini saya mengajak segenap penonton, segenap pendengar sekalian untuk memahami bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus memiliki tanggung jawab atas alam. Di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat yang pertama dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, perlu kita pahami bahwa kita sebagai manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan memiliki akal budi. Dengan akal budi inilah kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk membuat, membangun, menciptakan, dan mengolah segala hal yang telah Tuhan ciptakan, seluruh yang ada di hadapan kita. Dan semua yang Tuhan ciptakan itu dipakai manusia untuk kepentingan dan keperluan manusia itu sendiri. Dan sejatinya alam ciptaan Allah ini diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia diciptakan. Saudara, satu hal yang harus kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia untuk diberikan mandat mengolah dan mengelola, merawat dan menjaga seluruh alam ciptaan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati manusia. Lalu Allah berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya kedua ayat ini menegaskan adanya mandat dari Allah agar manusia benar-benar memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakan bumi, bukan untuk merusaknya, bukan untuk merusaknya. Bahkan dalam Kristus Yesus, panggilan ini pun dipertegas bahwa ciptaan menantikan pembebasan dari kerusakan. Tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21 dikatakan, sebab semua ciptaan dengan rindu menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab semua ciptaan menjadi sasaran kesia-siaan, bukan karena diingininya, tetapi karena Dia yang menaklukkannya dengan pengharapan, supaya ciptaan itu sendiri akan dibebaskan dari ikatan kebinasaan kepada kemerdekaan mulia dari anak-anak Allah. Dan juga dalam Kristus Yesus ada janji adanya langit dan bumi yang baru yang bebas dari segala polusi dan perusakan. Tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1. Hanya saja sayangnya dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia di tengah segala alam yang diciptakan oleh Allah, menunjukkan bahwa manusia seringkali salah di dalam memandang
alam ciptaan ini. Alam ciptaan ini yang diciptakan oleh Allah dipandang oleh manusia sebagai objek, sebagai sarana, dan sebagai alat untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dan cara berpikir inilah yang kemudian memunculkan adanya krisis lingkungan hidup. Hutan gundul, udara kotor, air tercemar, iklim yang kemudian menjadi tidak menentu. Dan sesungguhnya krisis lingkungan ini berakar dari adanya krisis moral dari manusia itu sendiri, yang lebih mementingkan diri sendiri untuk kepentingan manusia itu sendiri daripada kepada ketaatan manusia kepada kehendak Allah yang diberikan mandat untuk menjaga, merawat, dan memelihara bumi ini. Mari kita sadari bahwa kita sebagai manusia harus benar-benar terpanggil dan mengingat kembali akan mandat yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia untuk menjaga, merawat, memelihara bumi ini, mengusahakan seluruh alam ciptaan ini. Ini semuanya untuk kebaikan kita sebagai manusia. Memang kita tidak mengagungkan alam. Yang kita agungkan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tunjukkanlah ketaatan kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan kita tetap menjaga harmonisasi, keseimbangan antara kita sebagai manusia dengan alam tempat di mana kita tinggal dan hidup bersama. Mari kita menjaga alam kita dari segala kerusakan. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sebagai manusia dan bertanggung jawab atas kelestarian alam ciptaan Allah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.